بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pertemuan yang ke-21. Tidak terasa ya, pertemuan yang sudah banyak sekali, dan juga tidak terasa kita akan mendekati akhir dari jilid 1 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Maka kami selalu mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk tetap konsisten, komitmen, istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab. Dan jika sudah selesai dari jilid 1, insyaallah kita akan melangkah ke jilid yang kedua, insyaallah ta'ala. Sebagaimana disampaikan di grup, bahwasanya untuk pembelajaran di pertemuan 21 ini, kita memulai dari halaman 109 ini ya. Ini ada berupa hiwar, ya, percakapan. Kemudian halaman berikutnya 110, ya. Di sini ada materi yang akan dibahas dan juga tamarinu, latihan-latihan yang akan dikerjakan ya, mulai dari at-tamrin al-awwal, latihan pertama, kemudian at-tamrin as-tsani, latihan yang kedua. Kemudian halaman berikutnya 111, at-tamrin as-tsalis. Kemudian di halaman berikutnya at-tamrin ar-rabi', dan yang terakhir adalah at-tamrin al-khamis. Dan ditutup di halaman 113 dengan al-kalimatul jadidah. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhawat rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita masuk di halaman 109, membaca hiwar, dan kita akan terjemahkan. Ad-darsu al-ishun, pelajaran ke-20 ya. Ad-darsu al-ishun, pelajaran ke-20. Berkata Laila, jadi hiwar atau percakapan ini antara Laila dengan Salma. Berkata Laila, ya Salma, wahai Salma, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Apakah di dalam kelasmu ada para siswi dari negara Cina dan Jepang? Berkata Salma, na'am, iya. Fi faslina khamsu talibatin minasini. Di kelas kami terdapat 5 siswi dari negara Cina. Wa arba'u talibatin minal Yabani. Dan 4 siswi dari negara Jepang. Wa thamani talibatin min Indonesia. Dan 8 siswi dari negara Indonesia. Berkata Laila, wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi. Di dalam kelas kami terdapat 3 siswi dari negara India. Wa sittu talibatin minal Filipina. Dan 6 siswi dari negara Filipina. Wa sab'u talibatin min Turkiya. Dan 7 siswi dari negara Turki. Berkata Salma, kam ukhtan laki ya Laila? Berapa saudari yang kamu miliki wahai Laila? Berkata Laila,
li salasu akhawatin. Saya memiliki 3 saudari. Berkata Salma, wa kam akhan laki? Dan berapa jumlah saudara yang kamu miliki? Berkata Laila, li khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Berkata Salma, laki salatu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Kamu memiliki 3 saudari dan 5 saudara. Berkata Laila, na'am, ya. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Dan berapa jumlah saudara dan saudarimu yang kamu miliki? Berkata Salma, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Saya memiliki 4 saudara dan 4 saudari. Berkata Laila, li zamilatun ismuha Khadijatu. Saya memiliki teman perempuan bernama Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Beliau memiliki 8 saudara dan 8 saudari. Ayyul ikhwa wa ayyul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Cukup hiwar yang kita bacakan dan terjemahkan ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke halaman 110. Nah, di sini ada materi yang mana materi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Materi itu adalah al-adadu wal ma'dudu. Materi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-20. Nah, kenapa kita bahas lagi di halaman ini? Karena kita melihat susunan kalimatnya adalah al-adad wal ma'dudu. Jadi untuk sekarang di halaman ini kita mendapatkan materi al-adad wal ma'dud, yaitu yang dimana kita mendapatkan al-ma'dudnya itu adalah mu'annas. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya al-ma'dud yang kita dapat di pertemuan sebelumnya adalah mudzakkar. Kemudian ketika al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya otomatis berlawanan jadi mu'annas. Ya, seperti yang kita dapatkan ya dari angka 3 sampai 10. Salah satu tullabin, arba'atu tullabin. Nah, untuk di halaman ini kebalikannya. Al-ma'dud adalah yang di sini mu'annas. Ya, yang dihitung adalah mu'annas. Maka lawannya dari mu'annas pada al-ma'dudnya adalah al-adad, yaitu muzakkar. Sebagaimana di sini kita lihat ya. Di sini kata talibat sebagai al-ma'dud. Nah, maka jika al-ma'dudnya mu'annas, maka otomatis berlawanan dengan al-adad. Al-adad di sini adalah muzakkar. Salasu talibatin, 3 siswi. Arba'u talibatin, 4 siswi. Sampai di terakhir asyru talibatin. Materi ini sudah kita dapat di pertemuan sebelumnya. Cuma untuk di pertemuan ke-21 ini dan di halaman ini juga al-ma'dud atau yang dihitung adalah mu'annas, maka otomatis berlawanan dengan al-adad yaitu mudzakkar. Sedangkan yang al-ma'dud itu harus bentuknya jamak ya, kemudian susunannya mudhaf-mudhafun ilaih dan posisi al-adad itu ada di depan dan al-ma'dud posisinya belakang, ini sama, tidak berubah. Yang hanya berubah apa? Al-ma'dud yang dihitung. Yang dihitung ini adalah mu'annas, maka otomatis al-adad adalah mudzakarnya. Nah, ayyuhal ikhwa wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa dipahami. Yang kita fokuskan untuk di halaman ini adalah al-ma'dudnya saja. Kenapa? Karena al-ma'dudnya adalah mu'annas, maka lawannya adalah al-adad yaitu muzakkar.
Adapun pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya al-ma'dud yang pertemuan lalu adalah muzakkar, maka lawannya adalah mu'annas dari al-adatnya itu. Ya, hanya itu saja yang kami sampaikan. Semoga dengan ini bisa dipahami. Ayo ikhwayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk ke tamarinu. Atau dengan awal atau yang pertama ikra waktub ya. Di sini ikra waktub. Bacalah dan tulislah. Salasu talibatin ya, 3 siswi. Arba'u talibatin, 4 siswi. Khamsu talibatin, 5 siswi. Sittu talibatin, 6 siswi. Sab'u talibatin, 7 siswi. Samani talibatin, 8 siswi. Tis'u talibatin, 9 siswi. Asyru talibatin, 10 siswi. Langsung kita masuk ke at-tamrin asani, latihan yang kedua. Ikra waktub ya. Ar-raqmul awal, mungkin kita tidak banyak membaca, cukup kita sampai raqmul khamsah. Raqmul khamsah atau raqmul khamis sampai nomor 5 atau ke-5. Ar-raqmul awal, fi baitina thalasu ghurafin. Di rumah kami terdapat 3 ruangan atau 3 kamar tidur. Untuk ini kita ketemu kata ghuraf. Ghuraf ini adalah jamak dari kata ghurfa ya. Kata ghurfatun. Ghurfatun itu mufradah. Ghurfatun itu mufradatun. Ghurfatun itu mufradah. Nah, sama seperti kayak pertemuan sebelumnya tentang as'ilah. As'ilah adalah jamak dari soal. Nah, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kata as'ilah. Kenapa as'ilah itu digandengkan dengan pembahasan jamak mudzakkar yang untuk al-ma'dud yang dihitung. Padahal kalau kita lihat jamaknya dia berbentuk muannas, as'ilatun diakhiri dengan ta marbuta. Maka kita lihat dari sisi mufradnya. Dan bahwasanya mufrad dari kata as'ilatun adalah su'alun. Dan sama kasusnya sekarang dengan kata ghuraf ini. Ghuraf adalah jamak dari ghurfa. Kenapa kata ghuraf ini yang lafaznya secara lafaz itu adalah muzakkar karena tidak diakhiri dengan ta marbuta atau ta maftuha seperti jamak muannas salim. Tapi kenapa digandengkan dengan pembahasan al-ma'dud yang muannas, jamak muannas? Karena kita lihat dari sisi mufradanya ini apa? Ghurfatun. Karena diakhiri dengan ta marbuta. Sehingga ketika kita tahu ini dari mufradnya adalah muannas dan ketika dia jamak seperti lafaznya muzakkar karena tidak diakhiri dengan ta marbuta atau ta maftuha, maka insya Allah tidak mempengaruhi. Tetap dia dikatakan ma'dud yang muannas meskipun secara lafaz adalah muzakkar karena kita lihat dari sisi mufradnya ya, sisi dari jumlah satunya. Nah, kemudian kita lanjut ar-raqmu tsani, nomor yang kedua. Fil jami'ati asyru hafilatin. Di kampus di universitas terdapat 10 bis. Asalis yang ketiga. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Di sekolah ini terdapat 8 guru perempuan. Rabi yang keempat, Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas memiliki 7 anak perempuan. Yang terakhir, al-khamis, fi baitina tis'u dajajatin. Di rumah kami terdapat 9 ekor ayam. Baik, langsung saja kita beralih ke halaman berikutnya. At-tamrin as-salis, latihan yang ketiga. Tertulis di sini perintahnya. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adada al-madhkura baina qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan angka yang telah disebutkan di antara buka tutup kurung. Nah, jadi kita memakai angka yang di samping kiri ini yang berada di dalam buka tutup kurung.
Tapi kita tidak ambil banyak, kita cukupkan sampai khamsa atau khamisun. Al-awwal, yang pertama, kam akhan laka, bisa juga bilang laki, li sittatu ikhwatin. Karena yaitu ma'dud yang dihitung adalah muzakkar, maka al-adad otomatis berlawanan dengan al-ma'dud yang dihitung. Maka al-ma'dud itu adalah muzakkar, maka al-adad menjadi muannas. Li sittatu ikhwatin. Asani yang kedua, kam ukhtan laka, li khamsu akhawatin. Li khamsu akhawatin. Asalis yang ketiga, kam baqaratan fil hakli asru baqaratin. Atau kita katakan juga asru baqaratin fil hakli, ya. Kemudian Arabi yang keempat, kam talibatan jadidatan fil fasli tis'u talibatin jududin. Atau kita bisa bilang tis'u talibatin jududin fil fasli. Al-khamis al-khamis yang kelima, kam tabibatan fi mustasfal wiladati samani tabibatin. Atau kita bilang samani tabibatin fi mustasfal wiladati. Ya, kita cukupkan sampai nomor 5 saja. Meskipun sampai nomor 10. Kemudian halaman berikutnya 112, tertulis perintah Iqra'il jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabatil a'dadi al-waridati fiha bil huruf. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah disertai dengan penulisan angka-angka yang ada di dalam kalimat ini dengan menggunakan huruf hijaiyah. Dan kita cukup membacanya saja. Ya, kita cukupkan sampai khamsa, ya, 5. Al-awwal, yang pertama, li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Saya memiliki 4 saudara dan 3 saudari. Asal yang kedua, Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Muhammad memiliki 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Asalis yang ketiga, indi asyratu kutubin. Indi asyratu kutubin wa sab'u majallatin. Saya memiliki 10 buku cetak dan 7 majalah. Arabi yang keempat, fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Di rumah sakit terdapat 9 dokter perempuan dan 6 perawat wanita atau suster. Al-khamis yang kelima, indi arba'atu kumsoni. Saya memiliki 4 kemeja. Saya memiliki 4 kemeja. Indi arba'atu kumsoni. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kita sepertinya sudah masih ada lagi tamrin yang sisa 1, al-khamis. Tamrin al-khamis, latihan yang kelima, uktubil a'dada min salasa atau min salasin ila asyaratin atau ila asrin waj'al kullal minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Tulislah angka-angka dari 3 sampai 10 dan jadikanlah setiap dari kata-kata berikut ini sebagai yang dihitung untuk angka tersebut. Tapi kita cukup mewakilkan saja pakai angka 3, ya, dari setiap kata ini. Di sini yang dihitung adalah sayyaratun. Maka kita pakai al-adadnya mudzakkar. Salasu sayyaratin. Kemudian ukhtun yang dihitung adalah muannas, maka kita juga pakai al-adad mudzakkar. Salasu akhawatin. Talibatun salasu talibatin. Majallatun
salasu majallatin. Bintun, salasu banatin. Yang terakhir, sa'atun, salasu sa'atin. Dan itu sampai asru ya. Begitu modelnya. Nah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di halaman terakhir dari pertemuan 21 ini yaitu al-kalimatul jadidah di halaman 113. Al-majallatu itu mufradah, satu majalah, maka jamaknya adalah majallatun. Majalah-majalah. Ini bahasa kita mengambil dari bahasa Arab ya. Kita mengucapkan majalah ini adalah dari bahasa Arab. Kemudian al-harfu, satu huruf, jamaknya hurufun. Ya, adalah huruf-huruf. Kemudian Indonesia, negara kita. Yang terakhir al-kalimatu, satu kata, jamaknya adalah kalimatun, kata-kata. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Semoga yang kita pelajari di pertemuan 21 ini mudah-mudahan bisa dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita tetap konsisten, komitmen, dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab, bahkan untuk bisa melanjutkan lagi di jilid yang berikutnya, karena tidak lama lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama. Ya, maka dengan itu ketika selesai jilid pertama, kita kembali fokus lagi untuk jilid yang kedua. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat tutur kata yang salah, penyampaian yang kurang jelas, atau penyampaian yang terlalu cepat. Maka dengan ini bisa disimak beberapa kali dan juga melihat poster yang ada di saluran WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.